Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Food, perwakilan dari kelompok 6, guna mempresentasikan mata kuliah Qawaid Nahwu materi Dhamir. Dosen pengampu Bapak Muhammad Jamil Akhos. Langsung saja saya akan membacakan materi. Yang pertama, pengertian Dhamir. Definisi Dhamir adalah tiap isim yang dibuat untuk mewakili mutakalim atau pembicara orang pertama, mukhotob yang diajak berbicara orang kedua, ghaib yang tidak ada di tempat atau orang ketiga. Contoh mutakalim: ana, saya, dan nahnu, kami. Mukhotob: anta, kamu, dan antum, kalian. Ghaib: huwa, dia, dan hum, mereka. B. Fungsi dhamir. Dhamir atau kata ganti ialah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok benda atau orang. Dhamir termasuk dalam golongan isim ma'rifah. Contoh: Ahmad yarhamul aulada. Ahmad menyayangi anak-anak. Huwa yarhamuhum, dia menyayangi mereka. Pada contoh di atas, kata Ahmad diganti dengan huwa, dia, sedangkan aulad, anak-anak, diganti dengan hum, mereka. Kata huwa dan hum dinamakan dhamir atau kata ganti. Menurut fungsinya ada dua golongan dhamir, yaitu dhamir rofa yang berfungsi sebagai subjek, dhamir nasab yang berfungsi sebagai objek. Dhamir rofa dapat terdiri sendiri sebagai satu kata, sedangkan dhamir nasab tidak dapat berdiri sendiri atau harus terikat dengan kata lain dalam kalimat. Dalam kalimat huwa yarhamuhum, dia menyayangi mereka. Kata huwa, dia, dhamir rofa, sedangkan kata hum, mereka, adalah dhamir nasab. Dhamir rofa, kata ganti subjek. Semua dhamir dapat dikelompokkan menjadi tiga. 1. Mutakalim, pembicara, mufrad. Contoh mufrad: ana, saya, untuk muzakkar maupun muannas. 2. Musanna atau jamak: nahnu, kami, kita, muzakkar maupun muannas. Mukhotob, mufrad, musanna, jamak. Ghaib, mufrad, musanna, jamak. Contoh: mufrad huwa, dia, untuk muzakkar, dan hiya untuk muannas. Huma, mereka berdua, untuk muzakkar maupun muannas. Hum, mereka, untuk muzakkar, dan huna untuk muannas. Dhamir nasab, kata ganti objek. Dhamir nasab adalah turunan bentuk lain dari dhamir rofa yang terdiri dari dhamir nasab berfungsi sebagai objek dan tidak dapat berdiri sendiri. Ia terikat dengan kata lain dalam satu kalimat, baik itu dengan isim, fiil, ataupun huruf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ihsan Saputra. Kepadanya kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Saputra dari NIM 2220130, akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Mas Sahal, yaitu mengenai pembagian dhamir. Dhamir secara sederhana itu terbagi menjadi dua, yaitu dhamir al-baris dan dhamir mustatir. Dhamir al-baris yaitu dhamir yang mempunyai bentuk dan tampak dalam lafaz, seperti huruf ta pada kata kerja kumtu yang artinya aku telah berdiri. Kemudian dhamir al-mustatir yaitu dhamir yang tidak mungkin tampak dalam lafaz, akan tetapi bisa diperkirakan apa yang dimaksud, seperti dhamir anta dalam kata kum, yang meskipun tidak nampak dalam lafaz, namun kita bisa perkirakan bahwa dhamir yang dimaksud adalah anta, karena kata perintah itu pasti ditunjukkan untuk orang kedua. Kemudian pembagian dhamir baris. Al-baris dari segi bersambung dan tidaknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-mutasil dan yang kedua al-munfasil. Yang al-mutasil yaitu dhamir yang bersambung dengan lafaz sebelumnya. Lafaz jelas kita katakan bahwa dhamir jenis ini tidak mungkin digunakan untuk mengawali ucapan.
Contohnya seperti huruf ya pada kata ibni dan huruf kaf pada kata akromaka. Domir-domir seperti ini tidak mungkin ada di awal kalimat. Al-munfasil. Al-munfasil yaitu domir yang tidak bersambung dengan lafadz apapun, sehingga bisa digunakan untuk mengawali ucapan dan bisa diletakkan setelah harf. Contoh ana yang bisa digunakan untuk mengawali ucapan seperti ana mukminun, ya seorang mukmin. Atau bisa juga diletakkan setelah harf seperti contoh maqama ila ana, tidak ada yang berdiri selain saya. Pembagian dhamir mustatir. Al-mustatir terbagi menjadi dua. Yang pertama al-mustatir yang wajib, yang kedua al-mustatir yang boleh. Al-mustatir yang wajib yaitu yang tidak mungkin digantikan oleh isim zahir atau isim biasa yang bukan dhamir ataupun dhamir munfasil. Yang kedua mustatir yang boleh, yaitu yang bisa digantikan oleh isim zahir, isim biasa yang bukan dhamir ataupun dhamir munfasil. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Burhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin, NIM 2220151. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mas Ihsan Saputra tentang penggunaan dhamir di dalam kata kerja. Fi'il atau kata kerja dibagi atas 3 golongan besar menurut waktu terjadinya. Yang pertama yaitu fi'lul madhi atau kata kerja lampau, yang kedua fi'lul mudhari atau kata kerja sekarang. Baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari senantiasa mengalami perubahan bentuk sesuai dengan jenis dhamir dari fa'il atau pelaku pekerjaan itu. Untuk fi'il madhi, perubahan bentuk tersebut terjadi di akhir kata, sedangkan untuk fi'il mudhari perubahan bentuk terjadi di awal kata dan di akhir kata. Yang ketiga yaitu fi'lul amr atau kata kerja perintah. Fi'lul amr atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab, lawan bicaranya sebagai orang yang diperintah. Dan perlu diingat bahwa menjadi fa'il atau pelaku dari fi'lul amr kata kerja perintah adalah dhamir khotab, lawan bicaranya atau orang kedua sebagai orang yang diperintah melakukan pekerjaan tersebut. Dhamir mukhatab terdiri dari antum, antuma, anti, anta, antuna.